Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Apa kabar anak-anak sekalian? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat, baik serta tidak kurang sesuatu apapun. Dan yang pastinya kalian masih semangat untuk terus belajar meskipun kondisi kita pada hari ini masih mengharuskan belajar dari rumah. Anak-anak sekalian, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, silahkan duduk yang rapi di muka televisinya. Kemudian kalian buka buku pendidikan agama Islam pada halaman 178. Kemudian kalian ambil buku serta alat tulis dan ibu minta kalian mencatat poin-poin penting dari materi yang akan ibu sampaikan nanti. Pada hari ini anak-anak kita akan mempelajari kompetensi dasar mengenai memahami makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Adapun tujuan yang akan kita capai pada hari ini adalah memahami makna tata krama, santun, dan malu. Menunjukkan dalil nakli tentang tata krama, santun, dan malu. Menunjukkan hikmah tata krama, santun, dan malu. Nah, itu saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kalau kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Ibu akan pimpin doa, silahkan kalian ikuti dari rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa wafiqna amalan sholihan mutaqabbala. Amin. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, serta amal soleh yang diterima. Nah anak-anak, setelah membaca doa tadi, semoga kita diberi kemudahan, kelapangan, dan keberkahan. Sebelum kita melanjutkan pada segmen berikutnya tentang materi tata krama, sopan, dan malu, terlebih dahulu kita simak pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama Ibu Nursidah. Nah anak-anak, kita lanjut membahas materi kita pada hari ini, yaitu mengenai tata krama. Silakan anak-anakku lihat ke layar televisinya, ada gambar di situ ya, kita perhatikan. Ada beberapa orang guru yang sedang menyambut kedatangan siswa-siswinya di sekolah. Mereka dengan wajah ramah tersenyum menyapa kepada siswa-siswinya, dan siswa-siswinya bergantian bersalaman dan mengucap salam kepada gurunya dengan santun. Nah anak-anak, dari gambar tersebut mungkin bagi kalian sudah bisa membayangkan apa itu tata krama. Nah, sebenarnya kata tata krama ini tidak asing di telinga kita, ya kan? Tata krama ini dalam kehidupan sehari-hari adalah merupakan kebiasaan kita, perilaku kita. Nah, kata tata krama ini sebenarnya berasal dari kata tata dan krama. Tata berarti aturan, kaidah, adat, norma atau peraturan. Sedangkan krama berarti santun, perilaku santun, tingkah laku yang santun, dan budi bahasa yang santun.
Nah, jadi artinya tata krama adalah sebuah kebiasaan yang mengatur perilaku sopan santun yang disepakati di lingkungan masing-masing. Nah, kata tata krama ini sebenarnya dalam pergaulan sehari-hari biasa dikenal dengan istilah etika atau adat atau peraturan. Nah, etika adalah peraturan yang mengatur kebiasaan perilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, antara etika satu daerah dengan daerah lain mungkin berbeda. Kenapa? Karena sesuai dengan kesepakatan yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, tetapi meskipun berbeda-beda, tata krama ini dibuat dengan tujuan yang sama, yaitu ingin mewujudkan hubungan yang harmonis antara pergaulan di dalam masyarakat itu sendiri dan menciptakan rasa aman, tentram, dan nyaman. Nah, demikian anak-anak, apakah kalian paham dengan penjelasan Ibu? Kalau paham, kita lanjutkan. Adapun sumber rujukan dari perilaku tata krama, santun, dan malu adalah berasal dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Nah, perhatikan di buku kalian masing-masing. Mari sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la taquduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum muqridun. Nah, silahkan anak-anak kalian bisa mengulang-ulang nanti di rumah bacaannya agar lebih fasih bacaan, lafal, dan makhrajnya. Nah, kemudian anak-anak, mengenai tata krama ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tata krama dalam bersikap, tata krama dalam berkomunikasi lisan, tata krama dalam bermedia sosial, dan tata krama dalam berpakaian. Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, tata krama dalam berkomunikasi lisan. Tata krama dalam berkomunikasi lisan ini adalah bagaimana kita cara berbicara dengan orang lain. Kita sebagai makhluk sosial atau makhluk yang saling tergantung dengan orang lain, makanya tidak lepas dari yang namanya komunikasi dengan orang lain. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga adat atau aturan saat kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain agar jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Adapun adat atau tata krama yang harus kita jaga saat kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain antara lain adalah gunakan bahasa yang sopan, pilihlah kata atau kalimat yang tepat ketika kalian berkomunikasi. Usahakan jangan meninggikan volume suara kalian. Menjaga pandangan mata kalian saat berkomunikasi dengan orang lain. Tidak mendominasi pembicaraan atau berikanlah kesempatan kepada orang lain untuk bicara. Jangan sekali-kali menyela atau memotong pembicaraan orang. Ucapkan salam, perkenalkan diri, dan yang terakhir ucapkan terima kasih. Nah, ini berkomunikasi lisan ini bisa kita pakai baik saat berkomunikasi dengan orang yang lebih muda dari kita atau yang sebaya, bahkan yang lebih tua dari kita. Makanya kita harus jaga adat, tata krama, dan sopan santun. Nah, yang kedua adalah tata krama dalam bersikap. Nah, tata krama dalam bersikap ini adalah bagaimana cara kita mengkondisikan atau memposisikan anggota-anggota badan kita saat berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain.
Karena bahasa tubuh kita atau gerak-gerik kita itu mencerminkan suasana hati kita, perasaan kita, rasa dan pikiran kita. Orang lain akan bisa membaca suasana hati kita dari gerak-gerik atau tingkah laku kita. Makanya saat berkomunikasi dengan orang lain, kita harus menjaga atau memperhatikan adab tingkah laku kita. Nah, seperti apa? Di antaranya yaitu jangan silangkan kaki dan tangan saat berbicara dengan orang lain. Lakukan kontak mata saat berbicara dengan orang lain. Posisikan bahu kita dalam keadaan rileks agar kita jangan terlihat tegang saat berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian mengangguk kecil pada lawan bicara saat sedang berbicara. Tampakkan muka kita berseri, tersenyum saat kita berbicara dengan orang lain. Nah, itu pembahasan mengenai tata krama dalam bersikap. Kemudian kita lanjut pada tata krama dalam bermedia sosial. Kenapa kita bahas tata krama dalam bermedia sosial? Karena media sosial pada saat ini adalah merupakan suatu fenomena, bahkan menjadi sebuah keharusan. Katakanlah tiada hari tanpa gadget, tanpa WA, tanpa Facebook, tanpa IG atau YouTube. Nah, sebenarnya tata krama dalam bermedsos ini sama dengan tata krama berkomunikasi secara lisan. Ada adat dan aturan yang harus kita jaga dan kita perhatikan. Nah, pilihlah kata yang tepat, kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian ketika kalian mengunggah foto atau sebagainya, usahakan yang baik agar jangan menjadi bahan pembicaraan orang dan jangan sampai menyinggung orang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah tata krama dalam berpakaian. Tata krama dalam berpakaian merupakan cara berpakaian yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Sebagai umat muslim, kita disuruh atau diwajibkan berpakaian sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu menutup aurat. Nah, selain itu kita juga bisa memperhatikan dari segi estetika atau keindahan, kerapian, kesopanan, dan yang pastinya adalah nyaman dan pantas untuk kita pakai. Nah, kita lanjut mengenai santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Nah, kesantunan seseorang dapat terlihat dari ucapan tingkah lakunya, ucapan yang lemah lembut serta halus menjaga perasaan orang lain. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa santun adalah terbagi menjadi dua, yaitu santun dalam perbuatan dan santun dalam perkataan atau perbuatan. Nah, yang terakhir adalah malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, hina, dan tercela. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan atau juga berupa hasil latihan. Rasa malu merupakan bagian daripada iman karena dapat mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan. Sesuai dengan hadis Nabi SAW sebagai berikut, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al imanu bid'un wa sab'una sub'atan wal haya'u sub'atun minal iman. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih dan malu termasuk salah satu cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Adapun hikmah dari kita memiliki perilaku tata krama, sopan santun dan rasa malu adalah yang pertama, membuat kita disegani, dihormati dan disenangi oleh orang lain. Yang kedua, memudahkan hubungan baik kita dengan orang lain. Yang ketiga, memberi keyakinan dan rasa percaya diri pada kita dalam setiap situasi.
menjadikan kita dapat memelihara suasana yang baik dalam berbagai situasi, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir, dapat mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dicintai Allah dan Rasulullah. Nah, demikian pembahasan Ibu sedikit mengenai tata krama, santun, dan malu. Kiranya mungkin masih banyak kekurangan yang dari pembelajaran tadi. Untuk lebih memperdalam atau memperluas pengetahuan kalian, silahkan kalian buka di buku pelajaran kalian masing-masing atau bisa di browsing melalui internet. Nah, sebelum kita masuk kepada segmen terakhir, terlebih dahulu kita simak pesan-pesan berikut ini. Nah, anak-anak, setelah pembahasan materi tadi, Ibu ada tugas untuk kalian bisa dikerjakan di rumah. Yang pertama, tuliskan 3 contoh perilaku sopan dalam kehidupan sehari-hari. 2, sebutkan hikmah dan perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Nanti setelah selesai, kalian bisa kumpulkan lewat WA atau Google Classroom kepada guru mata pelajaran di sekolah kalian masing-masing sebagai bahan penilaian untuk kalian nanti. Nah, anak-anak, sebelum Ibu akhiri, ada sedikit catatan penting kata-kata bijak untuk kita bisa cermati bersama, yaitu hidup tanpa dihiasi dengan akhlak, budi pekerti, atau rasa malu, sopan santun, ibarat air teh tanpa gula. Hambar kan rasanya? Nah, untuk itu marilah sama-sama kita hiasi hidup ini dengan budi pekerti, akhlak mulia, sopan santun, dan rasa malu, supaya hidup kita akan terasa lebih manis. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu kembali mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan, gunakan masker apabila bepergian atau keluar rumah, jaga jarak, hindari kerumunan, dan jangan lupa sering-sering cuci tangan pakai sabun. Ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.